Nah, Ti. Yes. Sebenarnya kalau megang sambil nendang tuh susah tangkap, jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuatkan video sparring masih dengan peraturan SEA Games di Vietnam. Jadi banyak yang bilang juga, Mas Denny, apakah ini sudah diterapkan di Indonesia? Belum ya. Ini peraturannya persilat pada saat pertandingan SEA Games kemarin itu peraturan persilat. Nah, kalau di Indonesia ada namanya peraturan 2016, itu berbeda ya. Ada perbedaan, ada juga persamaan. Tapi kita nggak tahu, akankah diterapkan di Indonesia peraturan di SEA Games kemarin? Apakah kita tetap memakai peraturan lama atau peraturan 2016? Kalau yang terbaru, yang hampir mirip dengan peraturan pertandingan SEA Games kemarin, itu peraturan pertandingan 2016. Dan saya sudah pernah membuatkan video dan menjelaskan juga tentang peraturan 2016. Silahkan dicari di channel YouTube-nya saya ya. Nah, ini perdana mereka, adik-adik saya. Saya suruh mereka belajar sparring peraturannya persilat di SEA Games Vietnam kemarin ya. Sini. Jadi saya suruh sparring Nailah Samika. Jadi kita udah selesai latihan TC, sekarang latihan nyantai ya. Kalian nonton kemarin? Nonton. Pertandingan SEA Games nonton ya? Nonton. Nah, jadi sedikit-sedikit tahu lah ya. Aku akan memberi tahu dulu. Mungkin lupa. Jadi Mas Rian, boleh sini Mas Rian. Jadi di pertandingan aturan SEA Games Vietnam kemarin memang ada beberapa yang sedikit berbeda ya. Sudut merah birunya di tengah. Nah, penilaian wasit ini sedikit, inilah yang kadang kalau kita suuzon ya, wah jurinya nggak ketahuan nih. Kalau dulu kan ketahuan nih, setiap juri nulis itu ketahuan juri 1, juri 2, juri 3. Nah, kalau yang peraturan di SEA Games Vietnam kemarin itu nggak ketahuan, karena iya, misalkan ada 3 juri yang nulis, misalkan pukulan cuma 1, poinnya nggak naik. Kalau yang nulis 2 baru poinnya naik. Jadi nggak ketahuan siapa yang nulis poin. Jadi minimal 2 yang menulis poin baru poinnya tercatat di skor. Jadi kayak gitu. Mungkin teman-teman bilang, wah itu nggak naik, itu nggak naik. Kenapa? Nah, karena juri tadi yang menulis, ada 2 juri yang menulis poin, baru dia tertulis di papan skor. Nah, jadi sambil menyimak ya, walaupun kalian belum pernah mencoba sparringnya, peraturan kemarin itu boleh narik sambil nendang. Boleh, hati-hati tangan Mas. Ini contoh aja ya. Boleh juga sambil pukul. Itu nggak masalah. Misalkan kayak ini. Nah, boleh misalkan sambil nendang. Boleh juga misalkan kalian yang kayak ini kebanyakan judo ya. Itu nggak masalah. Bisa. Jadi sambil narik, sambil itu boleh. Guntingan sambil megang boleh misalkan. Gunting ya. Seret sambil ini nih. Jadi walaupun dia badan gede, tetap bisa kita jatuhkan. Karena apa? Bukan teknik guntingan ya. Mungkin gini loh. Banyak para pesilat bilang, wah peraturan baru ini lebih asik. Bukan, peraturan terbaru ini banyak nggak silat banget kata orang. Sebenarnya di pencak silat itu sudah lengkap ya. Beberapa takedown juga ada. Tapi mungkin yang dimaksud hilangnya kaidah silat di sini bukan kaidah silat bagaimana ya. Kalau saya pribadi menilainya, kalau peraturan pertandingan pencak silat itu tekniknya bersih. Nah, mungkin kaidah pencak silat yang dimaksud adalah teknik bersih. Seperti misalkan tendang, serep, itu banting. Ya, bersih. Tanpa dengan sekarang tekniknya misalkan tendang, boleh jatuh, nah, boleh tekniknya yang jatuh. Teknik landing. Jadi kurang cantik kalau ngelihatnya ya. Jadi boleh itu, boleh dipakai. Sekarang juga ada takedown. Kalau dulu ada teknik guntingan, guntingannya memang benar-benar bersih, nggak boleh narik. Kalau sekarang gunting boleh narik, jadi kurang cantik, kurang bersih melihatnya. Kalau yang dimaksud kaidahnya mungkin ya. Cuman orang punya versi masing-masing menilai kaidah pencak silat. Ya kalau saya sih sebenarnya lebih suka peraturan yang lama, karena lebih cantik mainnya ya.
Ya kalau memang mau ke semi MMA ada di silat bebas yang boleh menyerang muka. Jadi semua ada peraturan dan ranahnya masing-masing. Oke, jadi paham? Ada pertanyaan tentang peraturan terbaru? Ya, jadi kalau kalian gunting, ya, gunting nih, nggak jatuh, jadi jatuhan loh. Oke, silahkan pakai body kalau nggak ada pertanyaan. Yang saya akan mewasitkan. Jadi nggak tahu nih, mereka tetap bisa menyesuaikan nggak dengan teknik-teknik di peraturan terbaru atau cuman pakai pukul tendang doang nih. Nah, ini juga nih yang perlu teman-teman ketahui, ketika kita take down, misalkan kepukul kepala kita, ya, tetap kita yang pelanggaran walaupun dia nunduk tadi. Ini yang nggak fair ya menurut saya. Makanya di peraturan terbaru ini ketika kena pukul, kena serang kepala, langsung di peringatan 1. Peringatan 1 itu -5. Kepukul lagi, keserang lagi, peringatan 2, -2. Sekali lagi diskualifikasi. Jadi memang agak serem ya. Jadi gimana kalau orang take down terus kita nggak sengaja kepukul? Itulah yang membuat sebenarnya bukan cuma peraturan tapi penilaiannya juga yang menurut saya merusak sistemnya. Jadi ada juga yang berkomentar, sebenarnya yang merusak sistem ini yaitu peraturannya. Ya, kadang misalkan suzonnya, misalkan ada yang juri curang nggak ketahuan karena juri yang mana nulis itu nggak ketahuan. Oke, siap. Arah mana yang enak ini? Yang terang? Sini terang. Oke. Biar ada suasana motor-motor lewat. Ada bidadari, guys. Oke, ada pertanyaan? Silakan doa dulu masing-masing. Jadi ini yang sparring siswa PSAT, tapi kita berhubung lagi TC, jadi pakaiannya bebas. Oke, pasang. Pasang, yang lain simak nonton. Mulai. Jati. Jatuhan Naila. Teknik tarik itu namanya, bukan teknik bantingan. Pasang, mulai. Enggak apa-apa, masih tendang ya. Oke, Ika jatuhan. Memang sedikit rumit melihatnya tuh. Jadi banyak juga beberapa pesilat yang belum bisa menyesuaikan, tapi mau nggak mau kita tetap harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Pasang, mulai. Inilah kita pesilat itu dituntut untuk cerdas. Nah, Jadi kadang kita terlalu fokus buat narik, lupa kalau bisa ditendang. Bagus. Pasang, mulai. Ya. Oke, nggak jatuhan. Tapi kalau misalkan Ika tekan tadi bisa jatuhan si Naila. Itu guntingan bisa diserang loh, bisa dipukul loh. Pasang, mulai. Iya, Jatuh Naila. Naila, aku kasih tahu, kalau mau gunting yang ditarik bukan badan yang enak, tapi kaki dia jepitin. Pasang. Dah? Pasang. Mulai. Nggak tahu aku siapa yang jatuh. Daripada aku dosa, guys. Mulai. Yuk. Jadi harus ada monitor mau lihat lagi. Nah, ini Naila jatuh.
Kenapa kalian nih ketawa nih? Nanti kita coba suruh mereka juga yang kecil-kecil nih. Cuman dia nggak akan tahu sih yang kecil-kecil. Pasang mulai. Jatuh itu. Nah, jatuh. Jadi sebenarnya bukan cuma kayak ini, tapi dirangkuli kalau dia mudah jatuh. Rakul samping pakai kekuatan bahu. Pasang mulai. Teh. Jelek banget jatuhnya. Sih. Yuk. Pasang. Mulai. Tekan. Nah. Jatuh lo. Jurus bayu berfungsi. Dua kali lagi. Pasang. Mulai. Take down. Yalah jatuh tuh. Ya, terakhir ya. Terakhir ya. Pasang. Mulai. Yes. Sebenarnya kalau megang hamil lendang tuh susah tanggap, jatuh. Nah. Oke, salaman lo. Bisa ngomong nggak? Sini duduk lo, udah duduk sini. Kita napas. Jadi Ika dan Naila, mereka nih sama-sama siswa sabuk hijau, ya. Udah putih ya? Udah putih Kak. Ika udah putih. Seharusnya Naila ini putih. Tapi karena dia ditunda untuk menjadi warga, umurnya belum sampai, jadi kita tahan dulu. Padahal mereka satu liting, bahkan duluan Naila yang masuk. Oke, kita balik ke pertandingan, ke sparring tadi ya. Nah, menurut Naila sendiri, bagaimana dengan sparring peraturan terbaru ini? Susah. Susah. Harus banyak tenaga. Banyak tenaga yang dikeluarkan. Naila lebih suka peraturan yang sekarang apa baru? Kalau untuk Naila sendiri? Yang lama. Yang lama. Alasannya? Alasannya ya itu Apa nggak itu? terlalu banyak tenaganya. Oh gitu. Jadi ini banyakkan kekuatan narik, nahan gitu ya. Harus kuat kaki. Harus kuat kaki dan tangan. Semuanya harus kuat. Tangan harus kuat narik, kaki harus kuat nahan. Nah, Ika gimana nih dengan dengan sparring tadi? Capek juga, butuh Capek. nguras banyak tenaga. Kelas naga ini pertama kali kan? Iya, Tapi kemarin nonton kan? nonton. Ika lebih suka yang lama apa yang baru? Yang lama. Yang lama. Kenapa alasan? Karena kalau yang baru ini lebih nguras tenaga. Lebih nguras tenaga. Itu alasannya ya. Jadi kebanyakan mereka, kalau saya pribadi sih, kalau untuk diri saya pribadi, saya cocok dengan peraturan terbaru ya. Untuk narik-narik, banting-banting saya suka itu. Tapi kalau untuk melihat peraturannya, saya lebih suka yang lama. Tapi ingat, untuk saya pribadi, saya bisa menyesuaikan untuk peraturan baru ini. Tapi saya tetap suka dengan peraturan lama karena teknik silatnya lebih bersih. Tangkepan nggak narik, guntingan nggak narik, tangkepan nggak boleh menjatuhkan. Jadi lebih bersih tekniknya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Silakan jika ada request, gimana komentar kalian? Kalian suka peraturan lama atau peraturan terbaru? Dan apakah ini akan disosialisasikan di Indonesia? Kita nggak tahu ya. Kemarin kabarnya yang akan disosialisasikan itu peraturan IPSI 2016. Nah, kalau yang dipakai di SEA Games kemarin itu peraturan dari Persilat internasional ya. Oke, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan. Bye bye.